Pukulan bagi Kiev, wali kota Ukraina membelot ke Republik Rakyat Donetsk. Pukulan bagi Kiev, wali kota Ukraina membelot ke Republik Rakyat Donetsk. Wali kota Sviatogorsk yang ditunjuk Kiev, Vladimir Bandura, mengalihkan kesetiaannya ke Republik Rakyat Donetsk setelah kota itu dibebaskan dari pasukan Ukraina. Pejabat itu muncul dalam video pekan lalu menuduh militer Kiev membunuh para biarawan Kristen Ortodok dan membakar satu biara. Dalam posting Telegram pada hari Senin, Presiden DPR Denis Pushilin mengungkapkan dia telah lama berhubungan dengan Bandura. Pushilin menambahkan wali kota menunggu seperti banyak penduduk Sviatogorsk untuk pembebasan dan mendukung operasi militer khusus. Presiden DPR itu mengiringi postingannya dengan foto yang menggambarkan dirinya dan Bandura sedang duduk satu meja. Untuk alasan yang jelas, wali kota harus merahasiakan pendiriannya untuk menyelamatkan rakyat, ujar Pushilin dilansir RT.com. Pemimpin DPR itu kemudian mengumumkan dia telah memutuskan mengangkat kembali Bandura sebagai wali kota Sviatogorsk dan menurutnya telah diambil alih oleh DPR dan pasukan Rusia. Setelah pasukan Ukraina mundur dari Sviatogorsk awal bulan ini, beberapa media negara itu awalnya melaporkan wali kota telah ditangkap pasukan Rusia. Satu video dengan Bandura dirilis kemudian dikutip media Rusia, di mana pejabat tersebut melontarkan beberapa tuduhan yang memberatkan kepada angkatan bersenjata Ukraina. Wali kota Bandura mengklaim antara lain ada informasi yang dikonfirmasi bahwa Nazi memburu para pendeta dan biarawan serta menyembunyikan fakta-fakta ini. Selain itu, Bandura menuduh pasukan Ukraina telah membakar satu biara Ortodok di Sviatogorsk. Segera setelah itu, pihak berwenang Ukraina meluncurkan penyelidikan ke wali kota dengan mengatakan pejabat itu mendiskreditkan angkatan bersenjata Ukraina dan negara serta menyebarkan kepalsuan Rusia. Kebakaran yang disebut Bandura dalam videonya menghanguskan State of All Saints pada 4 Juni 2022. Daerah itu masih di bawah kendali Ukraina pada saat itu, meskipun pertempuran sengit telah terjadi di sana selama beberapa hari menurut laporan media. Moskow dan Kiev dengan cepat saling menuding seorang perwira Ukraina dengan Brigade Serangan Lintas Udara ke-95, Yuri Kozivenko, menggambarkan kebakaran itu sebagai kejahatan di tangan orang barbar Rusia. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menggunakan kesempatan itu untuk sekali lagi menuntut agar Rusia dikeluarkan dari UNESCO. Militer Rusia sebaliknya menuduh unit militer Ukraina sengaja menembakkan peluru pembakar ke State of All Saints sebelum mundur. Moskow mengklaim ada saksi mata yang keterangannya menguatkan versi peristiwa itu. Rusia menyerang negara tetangga pada akhir Februari menyusul kegagalan Ukraina mengimplementasikan ketentuan perjanjian Minsk yang pertama kali ditandatangani pada 2014 dan pengakuan akhirnya Moskow atas Republik Donbas di Donetsk dan Lugansk. Protokol Minsk yang ditengahi Jerman dan Perancis dirancang untuk memberikan status khusus kepada daerah yang memisahkan diri di dalam negara Ukraina. Kremlin sejak itu menuntut agar Ukraina secara resmi menyatakan dirinya sebagai negara netral yang tidak akan pernah bergabung dengan blok militer NATO yang dipimpin Amerika Serikat. Kiev menegaskan serangan Rusia benar-benar tidak beralasan dan membantah klaim bahwa pihaknya berencana merebut kembali kedua republik dengan paksa. Wali kota Sviatogorsk yang ditunjuk Kiev, Vladimir Bandura, mengalihkan kesetiaannya ke Republik Rakyat Donetsk setelah kota itu dibebaskan dari pasukan Ukraina. Pejabat itu muncul dalam video pekan lalu menuduh militer Kiev membunuh para biarawan Kristen Ortodok dan membakar satu biara. Dalam posting Telegram pada hari Senin, Presiden DPR Denis Pushilin mengungkapkan dia telah lama berhubungan dengan Bandura. Pushilin menambahkan wali kota menunggu seperti banyak penduduk Sviatogorsk untuk
untuk pembebasan dan mendukung operasi militer khusus. Presiden DPR itu mengiringi postingannya dengan foto yang menggambarkan dirinya dan Bandura sedang duduk satu meja. Untuk alasan yang jelas, wali kota harus merahasiakan pendiriannya untuk menyelamatkan rakyat, ujar Pusilin dilansir RT.com. Pemimpin DPR itu kemudian mengumumkan dia telah memutuskan mengangkat kembali Bandura sebagai wali kota Sviatogorsk dan menurutnya telah diambil alih oleh DPR dan pasukan Rusia. Setelah pasukan Ukraina mundur dari Sviatogorsk awal bulan ini, beberapa media negara itu awalnya melaporkan wali kota telah ditangkap pasukan Rusia. Satu video dengan Bandura dirilis kemudian dikutip media Rusia, di mana pejabat tersebut melontarkan beberapa tuduhan yang memberatkan kepada angkatan bersenjata Ukraina. Wali kota Bandura mengklaim antara lain ada informasi yang dikonfirmasi bahwa Nazi memburu para pendeta dan biarawan serta menyembunyikan fakta-fakta ini. Selain itu, Bandura menuduh pasukan Ukraina telah membakar satu biara ortodok di Yatogorsk. Segera setelah itu, pihak berwenang Ukraina meluncurkan penyelidikan ke wali kota dengan mengatakan pejabat itu mendiskreditkan angkatan bersenjata Ukraina dan negara serta menyebarkan kepalsuan Rusia. Kebakaran yang disebut Bandura dalam videonya menghanguskan Site of All Saints pada 4 Juni 2022. Daerah itu masih di bawah kendali Ukraina pada saat itu, meskipun pertempuran sengit telah terjadi di sana selama beberapa hari menurut laporan media. Moskow dan Kiev dengan cepat saling menuding seorang perwira Ukraina dengan Brigade Serangan Lintas Udara ke-95, Yuri Kozivenko, menggambarkan kebakaran itu sebagai kejahatan di tangan orang barbar Rusia. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menggunakan kesempatan itu untuk sekali lagi menuntut agar Rusia dikeluarkan dari UNESCO. Militer Rusia sebaliknya menuduh unit militer Ukraina sengaja menembakkan peluru pembakar ke Site of All Saints sebelum mundur. Moskow mengklaim ada saksi mata yang keterangannya menguatkan versi peristiwa itu. Rusia menyerang negara tetangga pada akhir Februari menyusul kegagalan Ukraina mengimplementasikan ketentuan perjanjian Minsk yang pertama kali ditandatangani pada 2014 dan pengakuan akhirnya Moskow atas Republik Donbas di Donetsk dan Lugansk. Protokol Minsk yang ditengahi Jerman dan Perancis dirancang untuk memberikan status khusus kepada daerah yang memisahkan diri di dalam negara Ukraina. Kremlin sejak itu menuntut agar Ukraina secara resmi menyatakan dirinya sebagai negara netral yang tidak akan pernah bergabung dengan blok militer NATO yang dipimpin Amerika Serikat. Kiev menegaskan serangan Rusia benar-benar tidak beralasan dan membantah klaim bahwa pihaknya berencana merebut kembali kedua republik dengan paksa.